Hai, ketemu lagi sama Farah di Gajurni. Banyak kejadian aneh di muka bumi ini yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan nalar kita. Termasuk diantaranya, ketika seseorang sudah meninggal, tiba-tiba terbangun saat akan dimakamkan, atau seseorang yang sudah di dalam kubur, berteriak meronta-ronta ingin keluar. Meski kejadian seperti itu mungkin saja terjadi di luar nalar kita, pun beberapa catatan sejarah pernah mengabarkan kejadian seperti ini pernah terjadi. Namun sebelum ke pembahasannya, Farah minta subscribe dulu ya, agar channel ini semakin berkembang. Kejadian aneh terjadi di sebuah kota kecil bernama Entradat di Honduras. Kisah ini bercerita mengenai gadis berusia 16 tahun bernama Neisy Perez pada tahun 2015 silam. Saat itu ia sedang hamil 3 bulan, ia mendadak jatuh dan mulutnya mengeluarkan busa. Jadi semacam orang keracunan. Tapi orang tuanya yang panik dengan kondisi Perez justru kemudian memanggil pendeta. Mereka mengira gadis ini dirasuki roh jahat. Namun ketika Perez akhirnya tidak sadarkan diri, orang tuanya khawatir dan membawanya ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, dokter gagal menyelamatkan Perez dan mengumumkan kematiannya pada keluarganya. Akhirnya Perez dibawa pulang ke rumah untuk segera dimakamkan oleh anggota keluarganya. Setelahnya ia dimakamkan, suami Perez, yang bernama Rudy Gonzalez, mengunjungi makam istrinya. Tiba-tiba dia mendengar suara terengah-engah yang terdengar dari dalam makam beton Perez. Kemudian suami Perez yang mendengar suara tersebut dengan segera ia meminta bantuan pada warga untuk melakukan pembongkaran makam. Segera setelah itu Gonzalez dibantu warga mulai membongkar makam beton yang digunakan untuk mengubur Perez. Para warga bersama Gonzalez mendengar ketukan yang terdengar dari dalam peti makam. Dia berteriak minta tolong. Begitulah penuturan warga kala itu. Anggota keluarga beserta warga mati-matian membongkar makam tersebut secepat mungkin. Setelah berhasil mengeluarkan peti mati tersebut, Perez dan peti matinya diangkut dengan truk. Lalu mereka membawa peti mati yang berisi jenazah Perez ke rumah sakit terdekat di San Pedro Sula. Seluruh keluarga bergegas masuk, hampir mendobrak pintu, membawa gadis itu bersama petinya ke dalam rumah sakit. Sontak semua orang yang ada di rumah sakit tersebut kaget setengah mati. Untuk menyadarkannya, semua tes yang dilakukan oleh dokter menunjukkan bahwa dia telah mati secara klinis untuk yang kedua kalinya. Perez kemudian dikembalikan ke kuburan dan dimakamkan kembali di makam yang sama. Maria Gutierrez, sang ibu, sangat yakin putrinya dikubur hidup-hidup dan menyalahkan para dokter karena mengumumkan kematiannya terlalu cepat. Dokter percaya bahwa serangan panik sementara menghentikan jantung Perez. Beberapa orang berhipotesis mengatakan bahwa dia telah mengalami serangan katapleksi, yaitu hilangnya fungsi otot secara tiba-tiba karena tekanan atau ketakutan yang ekstrim. Kisah lain yang tidak kalah epik adalah kisah Essie Dunbar. Dia menderita serangan epilepsi kemudian dinyatakan meninggal pada tahun 1915. Tubuhnya ditempatkan di peti mati kayu dan pemakaman akan diadakan keesokan paginya. Waktu ini dipilih agar saudara perempuannya yang paling dia sayang dapat hadir, karena mereka tinggal berbeda kota. Sayangnya, saudara perempuan Essie masih belum tiba dan akhirnya pihak keluarga lain memutuskan untuk menguburkan Essie terlebih dahulu. Ketika dia diturunkan ke kuburan, beberapa saat setelahnya saudarinya akhirnya datang dan bersikeras untuk mengajak orang lain membongkar kuburan Essie agar dia dapat melihat saudarinya untuk yang terakhir kali. Karena desakan yang begitu kuat akhirnya melayat, keluarga serta dibantu warga sekitar mau menuruti dengan membongkar makam Essie. Ketika mereka mulai melepas skrup dan membuka pintu peti mati, Essie membuka mata dan bangkit duduk sambil melihat saudarinya dengan wajah berseri-seri. Pada saat yang sama Essie berucap kepada saudari perempuannya, "Terima kasih." Bahkan saudari perempuan Essie mengira dia hantu dan mulai menjerit. Sementara pelayat menjadi histeris dan mulai berlari ketika Essie memanjat keluar dan mulai berjalan. Laporan mengatakan penduduk desa percaya dia adalah
zombie selama bertahun-tahun dan banyak yang memandangnya dengan curiga sampai dia benar-benar meninggal pada 1955 atau 47 tahun setelah pemakaman pertamanya. Jadi itulah beberapa cerita yang kami rangkum tentang keanehan dunia. Buat sahabat yang baru pertama kali mampir ke channel Iga Journey, Farah rekomendasikan beberapa list video yang bisa kalian tonton di playlist. Sampai jumpa di Iga Journey berikutnya.